Halo semuanya, balik lagi di channel Kuliah Sebentar. Pembahasan kali ini tentang resesi ekonomi. Tonton video ini sampai habis ya. Beberapa dari kalian mungkin sudah pernah atau sering mendengar kata resesi, baik itu di media sosial, berita, ataupun membicarakannya bersama teman. Tetapi mungkin ada juga yang tidak mengetahui mengenai resesi tersebut. Sering terdengar di telinga, tetapi tidak tahu apa itu resesi. Ayo kita bahas. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu sama definisinya ya. Resesi ekonomi merupakan penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama, mulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Jadi sederhananya, resesi ekonomi itu merupakan kondisi di mana perekonomian suatu negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan produk domestik bruto atau PDB, meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi real yang bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Nah, pandemi COVID-19 merupakan salah satu pemicu resesi ekonomi. Ciri-ciri resesi ekonomi. Yang pertama, PDB dan pendapatan real masyarakatnya terus mengalami penurunan. Yang kedua, penurunan penjualan dan produksi manufaktur. Banyak kapasitas produksi pabrik yang tidak terpakai. Yang ketiga, tingkat pengangguran meningkat dengan lapangan kerja yang menurun. Yang keempat, konsumsi masyarakat menurun. Yang kelima, pertumbuhan ekonomi per kuartal ya negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Penyebab resesi ekonomi. Yang pertama, inflasi. Sebenarnya inflasi bukanlah hal yang buruk jika masih dalam batas wajar. Akan tetapi, jika inflasinya tinggi akan masuk kategori berbahaya karena akan membuat banyak pengangguran, kemiskinan, dan berujung pada resesi. Yang kedua, deflasi berlebihan. Nah, deflasi yang berlebihan dapat memberikan dampak yang lebih buruk. Jadi deflasi merupakan kondisi saat harga turun dari waktu ke waktu dan menyebabkan penyusutan upah, lalu menekan harga. Dampaknya kepada para pemilik usaha, baik penyedia barang ataupun jasa. Ketika individu dan sebuah bisnis berhenti mengeluarkan uang, hal tersebut akan berdampak pada rusaknya ekonomi. Yang ketiga, gelembung aset. Gelembung aset terjadi pada saat banyaknya investor yang panik dan biasanya akan segera menjual sahamnya, yang kemudian memicu terjadinya resesi. Hal ini biasa disebut juga sebagai kegembiraan irasional. Kegembiraan ini menggembungkan pasar saham dan real estate, yang akhirnya gelembung tersebut pecah dan terjadilah panic selling, yang membuat pasar hancur dan kemudian menjadi penyebab resesi. Hal ini dikarenakan para investor yang mengambil keputusan dengan emosi. Investor membeli banyak saham saat ekonomi sedang baik, kemudian menjualnya saat ekonomi berantakan. Yang keempat, guncangan ekonomi. Guncangan ekonomi yang mendadak dapat memicu resesi serta berbagai masalah ekonomi, mulai dari tumpukan utang yang secara individu maupun perusahaan. Banyaknya utang yang dimiliki akan membuat biaya pelunasannya juga tinggi. Biaya dalam melunasi hutang tersebut lama-kelamaan akan meningkat pada titik di mana tidak dapat untuk melunasinya. Yang kelima, perkembangan teknologi. Nah, perkembangan teknologi juga dapat berpengaruh pada terjadinya resesi ekonomi. Misalnya, di suatu pabrik atau perusahaan yang menggantikan tenaga manusia dengan tenaga robot atau artificial intelligence. Hal ini membuat terjadinya PHK dan pengangguran, yang akhirnya terjadi resesi ekonomi. Yang keenam, tingginya suku bunga. Faktor inflasi yang tinggi membuat bank sentral menaikkan suku bunga. Selain itu, efek dari deflasi membuat daya pembelian masyarakat menurun dan menjadi pemicu resesi. Dampak resesi ekonomi. Yang pertama,
Perlambatan aktivitas ekonomi berdampak pada sektor real, menahan kapasitas produksinya sehingga akan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK akan sering terjadi, bahkan beberapa perusahaan mungkin menutup dan tidak lagi beroperasi, dan banyaknya masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan. Yang kedua, kinerja instrumen investasi akan mengalami penurunan, sehingga investor cenderung menempatkan dananya pada bentuk investasi yang aman, seperti investasi emas. Yang ketiga, ekonomi yang semakin sulit pasti berdampak pada kelemahan daya beli masyarakat, karena mereka akan lebih selektif menggunakan uangnya dengan fokus pemenuhan kebutuhan terlebih dahulu. Oke, sekian dulu pembahasannya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.